Karena market itu by history. Jadi ini bisa aja potensial history lagi untuk mengalami false order dan juga big trader ini. Nah, ini potensial untuk Bitcoin, dia bisa masuk ke area tahan di area sini, dan ini juga dia udah berhasil di breakout, dan kemungkinan besar teman-teman Bitcoin ini bakal ngambil area yang mengalami penurunan. Jadi harus follow the trend aja. Bitcoin dan Ethereum masih mengalami penurunan. Di Ethereum di sini ada yang namanya area sebuah supply, dan kemungkinan besar Ethereum sendiri ini bisa masuk ke area. Oke, halo semuanya, balik lagi bersama gua CryptoPost. Jadi di video kali ini is a special video, dan kita akan update lagi ya teman-teman, Bitcoin dan juga Ethereum next move-nya atau pergerakan harganya dia mau kemana. Nah, di sini gua akan coba jelasin secara liquidation head map, dan juga yang pastinya kita akan jelasin secara wealth order-nya, dan yang pastinya juga kita akan coba jelasin dari segi price action-nya. Nah, nanti gua akan coba cari-cari news sentimen yang berhubungan dengan Bitcoin, negatif atau positifnya. Nah, di sini gua akan langsung aja ya teman-teman update pergerakan harga Bitcoin dan juga Ethereum untuk tanggal 9 bulan 9 2024. Next move-nya dia mau kemana? Nah, kita akan langsung aja ya teman-teman masuk ke on-chain analisanya atau liquidation head map dan juga wealth order-nya. Nah teman-teman, jadi yang pertama kita akan coba bahas tentang ETF net flow-nya ya teman-teman, atau ETF uang keluar masuknya Bitcoin. Nah, yang pertama kalian bisa lihat ya, jadi di bulan ini ada beberapa berita yang positif ya, dan juga ada yang negatif. Nah, yang negatifnya ya mungkin kayak selling pressure, jadi nggak ada berita yang terlalu negatif di minggu-minggu ini, tapi ada beberapa berita yang positif untuk menekankan sebuah market crypto. Yang pertama itu dari kita bisa lihat ya, setelah arus tren negatif pada bulan Agustus, tren historis menunjukkan pemulihan dengan estimasi arus bersih sekitar 500 juta US dollar. Nah, jadi untuk ETF-nya atau ETF monthly net flow, nah kan bisa lihat ya, dari bulan Januari sampai March ini dia naik. Nah, April dia turun, Mei, Juni, Juli, Jun dia naik, Agustus dia turun. Nah, ini potensial ya teman-teman semuanya, ini bakal ada 3 bulan lagi untuk mengalami yang namanya net flow ya teman-teman, atau kenaikan harga, dan ini analis by SpotChain. Nah, ini untuk berita yang sangat positifnya untuk hari ini. Dan juga teman-teman, berita yang positif yang kedua itu ada dari cut rate-nya si Federal Reserve ya teman-teman. Jadi ya kita sedang digadang-gadang untuk mengalami cut rate ya teman-teman. Jadi Federal Reserve semoga aja cut rate juga. Nah, jadi gue belum, bentar. Nah, ini ada historinya. Ini dari ini ya. Nah, ini dari International Business Time. Nah, kalian bisa baca-baca di sini. Jadi data-datanya, sejarah Bitcoin yang bulan September dan lain sebagainya. Oke, dan yang kedua untuk berita positifnya yang desas-desus, the Federal Reserve itu akan nge-cut rate ya. Apa itu cut rate? Jadi intinya cut rate itu menurunkan suku bunga ya. Intinya seperti itu ya teman-teman untuk cut rate itu sendiri. Nah, di sini yang akan gue jelasin juga dari segi on-chain analisnya, dan juga dari segi history, bahwa September history Bitcoin gimana sih? Apakah dia mengalami kenaikan atau apakah dia mengalami penurunan? Nah, kita akan langsung aja masuk ke history aset Bitcoinnya. Nah, sebelum lanjut ke historinya teman-teman, untuk kalian yang belum masuk grup Telegram gua, kalian bisa masuk, linknya ada di deskripsi video ini ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang mau masuk grup Telegram gua untuk mendapatkan informasi terupdate dan juga sinyal yang terbaru, langsung aja klik linknya ada di deskripsi video gua. Nah, ini kayak ini ada Solana ya teman-teman. Tadi malam itu gua ngasih outlook Solana, dan sekarang itu udah naik hampir sekitar 4%. Nah, ini outlook sebelumnya dan ini outlook sesudahnya. Nah, jadi langsung aja masuk ke grup Telegram gua, linknya udah gua sediain di deskripsi video ini secara gratis. Nah, dan sekarang kita akan langsung aja lanjut ke on-chain analisnya, pergerakan harga Bitcoin untuk saat ini dia mau kemana sih next move-nya. Nah, yang pertama yang akan gua jelasin ya teman-teman di sini dari Bitcoin quarter return. Jadi Bitcoin quarter return itu adalah sebuah indikator yang lu bisa lihat ya history Bitcoin
Bitcoin dalam satu quarter, 2 quarter, 3 quarter, atau dalam satu quarter Q1, Q2, Q3, dan Q4. Nah, Q2 dan Q3 ini Bitcoin mengalami bearish, penutupan dari 3 bulanan itu sekitar 12%. Dan Q2 juga, Q3 juga ini sekitar 12%, dan Q1 dia mengalami kenaikan sekitar 68%. Ini sangat-sangat gila ya teman-teman. Nah, kalau misalnya di Q4 sendiri, teman-teman semuanya, kalian bisa lihat di sini, untuk Bitcoin sendiri, dia naik sekitar 56%. Dan bisa aja ya teman-teman, kemungkinan besar Q4 ini bakal ada kenaikan lagi, atau sama dengan history dari Q4 sebelumnya. Nah, jadi Q4 sebelumnya, ini di 2023, itu naik sekitar 56%. Dan semoga aja Q4 2024 ini Bitcoin mengalami kenaikan hampir ya teman-teman, atau hijau lah setidaknya dari kuartal 4 ini. Dan di sini untuk Bitcoin monthly return untuk September sekarang ya teman-teman, sekarang September Bitcoin ini masih down ya teman-teman. Bitcoin ini September ini kan bisa lihat ya, Bitcoin untuk September ini terus mengalami minus ya. Kalian bisa lihat di sini, Bitcoin dari tahun 2017 sampai 2024, Bitcoin ini 5 tahun berturut-turut mengalami minus ketika bulan September, dan kenaikannya itu di Oktober dan juga Februari. Kalau misalnya kita lihat dari Bitcoin monthly return-nya, dan semoga aja Oktober ya teman-teman, semoga aja Oktober kita bisa mengalami kenaikan lagi ya teman-teman semuanya untuk Oktober bulan depan, dan semoga aja kita mengalami kenaikan. Kalau misalnya kita lihat dari data, fakta, dan juga angka, Oktober ini ada potensial untuk history ini ya, karena market itu by history. Jadi ini bisa aja potensial history lagi untuk mengalami kehijauan atau kenaikan untuk Bitcoin. Nah, di sini udah udah jelas ya untuk historinya dari Bitcoin, dari quarter dan juga monthly-nya. Dan di sini gua akan coba jelasin dari liquidation heat map Bitcoin. Nah, teman-teman semuanya, kalau misalnya kita lihat dari liquidation heat map Bitcoin, ini untuk liquidation paling besarnya saat ini Bitcoin ini berada di area 54.000, dan untuk di atasnya ini liquidation paling besarnya berada di area 55.000. Ini potensial Bitcoin dia masuk dulu ya ke area liquidation yang ada di bawah, yang ada di area 54.000. Nah, kalau misalnya dia nggak masuk dulu di area sini, ini bisa langsung masuk ke atasnya di area 55.000 untuk Bitcoin price liquidation-nya. Dan kita akan masuk ke Bitcoin large order trader. Nah, jadi ini tuh kalian indikator yang bisa melihat ya teman-teman, wealth dan order trader atau order-ordernya di mana aja. Nah, untuk selling order atau untuk sellingnya ya teman-teman, kebanyakan dari satu hanya wealth ini atau right trader atau big trader, dia nge-sell atau sell limit ya teman-teman di area sekitar 55.000. Ini sama kayak di area sekitar ini, kayak di area liquidation heat map. Nah, di area-area sini ini banyaknya area sell order yang ada di sini. Dan untuk buy ordernya ini yang paling bawah ini berada di area sekitar 53.000 dan juga di area sekitar 54.000. Dan ini untuk time frame 1 jamnya, dan kita coba masukin ke time frame yang lebih kecil, mungkin di M15-nya. Nah, di M15-nya sendiri ya memang di area-area sini ya paling besarnya ini udah nggak ada area lagi ya sebenarnya. Ini bakal dia down terus ya, ini bakal down terus, jadi nggak ada area-area lagi untuk menahan Bitcoin ya, atau buying orang-orang yang nge-buy-nya itu udah nggak ada di area sini. Nah, kalau misalnya kita masuk ke time frame yang lebih besar, mungkin di time frame 1 jam ya, 1 day, 1 daily ya, kita coba lihat 1 daily-nya kekuatannya di mana aja. Nah, untuk 1 daily-nya memang nggak bisa di ini ya. Soalnya ini wah acak-acakan banget, ini susah ngebacanya. Pokoknya area-area sini ya sama-sama aja sih ya teman. Untuk area-area sini yang wealth atau rate tradernya. Dan untuk area jual, area-area sekitar atasnya yang berada di area 57. Nah, jadi yang lebih worst-nya kalian masuk aja maksimal di time frame 1 jam untuk melihat indikator wealth order dan juga big trader ini.
ini. Nah, ini potensial untuk Bitcoin dia bisa masuk ke area bawah, dan untuk paling besarnya atau size paling besar ini di area 50.000 teman-teman. Di area 50.000 ini order yang paling besar. Nah, di sini kita akan langsung aja masuk ke price action-nya. Seperti apa sih untuk price action dari Bitcoin ini sendiri? Nah, sebelum lanjut ke price action-nya, untuk kalian yang mau dapetin voucher sekitar 50 US dollar secara gratis, ini kalian bisa langsung aja daftar. Linknya udah gua sediain di deskripsi video ini, dan ada syarat dan tugas tertentu yang harus kalian selesaikan di bawah ini. Nah, jadi kita akan langsung aja lanjut ke technical analisanya. Nah, teman-teman, ini dari technical, bentar gua akan coba pakai ininya dari exchange Binance ya. Nah, ini untuk dari exchange Binance sendiri untuk technical analisanya. Nah, kita akan coba masuk ke time frame yang lebih besar di 4H-nya. Nah, di 4H-nya sendiri ya kita harus tahu bahwa Bitcoin ini tertahan di area sebuah demand yang ada di area 53.000 dan juga 52.000. Dan untuk Wells ordernya atau order yang paling besar ini area di 50.000. Jadi ya kita bisa lihat dari area sini bahwa Bitcoin dia masih mengalami penurunan. Dan kita akan coba masuk ke time frame yang lebih kecil dari 4H-nya sendiri. Ya memang di 4H-nya sendiri, wah ini udah susah kalau untuk short ini. Dia udah tertahan di area sini, dan ini juga dia udah berhasil di breakout. Dan kemungkinan besar teman-teman Bitcoin ini bakal ngambil area liquidation dulu ke area bawah kayaknya. Bitcoin ini bakal ngambil area liquidation ke area bawah yang ada di 53.000 ini. Dan kita akan coba masuk ke time frame yang lebih kecil. Nah, memang di time frame yang lebih kecilnya di sini ada yang namanya area sebuah supply. Nah, area sebuah supply ini bisa potensial down untuk si Bitcoin ini sendiri sampai ke area bawah di area 53.000. Ini menurut gua pribadi ya, karena kita tahu bahwa Bitcoin dia lagi atau masih mengalami yang namanya downtrend ya, teman-teman. Intinya ya, teman-teman, ini ada dua skenario. Yang pertama menurut gue dia bakal masuk dulu ke area 53.000, dan nextnya kalau misalnya dia memang kuat, ini dia bakal masuk ke area sini, ke area sekitar ya area sini 56.000 sampai ke area 55.900. Nah, ini area-area sini. Kalau misalnya dia jebol di area sini, dia langsung naik ke area sini teman-teman. Tapi menurut gue pribadi ini dia bakal ada potensial down sampai ke area bawah ini. Nah, kita akan masuk ke chartnya Ethereum. Nah, teman-teman semuanya, dari chartnya Ethereum sendiri kita bisa lihat ya bahwa Ethereum ini dia berhasil di break area demand, dan kita akan coba top down analysis. Nah, Ethereum juga masih sama, dia masih mengalami penurunan. Jadi kita harus follow the trend aja. Bitcoin dan Ethereum masih mengalami penurunan. Di Ethereum di sini ada yang namanya area sebuah supply, dan kemungkinan besar Ethereum sendiri ini bisa masuk ke area supply yang ada di atas ini. Ethereum sendiri ini bisa masuk ke area supply yang ada di atas ini, baru kalian menunggu konfirmasi di area sini apakah dia jebol ke area atas atau dia langsung balik lagi ke area bawah. Karena di sini kalau misalnya kita lihat dari time frame 4H-nya, Ethereum ini masih mengalami penurunannya meski Ethereum ini tertahan di area sebuah support. Tapi ya teman-teman, kalau misalnya ketika ada tren turun, kita harus mengikuti tren sebaik mungkin. Karena jadikan tren itu teman kalian, jadikan tren adalah sahabat kalian ketika kalian trading, karena trend is your friend ya teman-teman. Trend yang menentukan hidup kalian. Nah, jadi kan bisa lihat ya di area sini trennya Ethereum masih break, ini area breakout, dan high-nya mana? Ini high-nya ya teman-teman. Nah, Ethereum kalau misalnya mau, kalian bisa jebol dulu area high yang ini, dan di sini juga ada area sebuah supply. Nah, takutnya Ethereum ini ngambil ke area supply yang ada di atas, jadi area ini purely area liquidity. Ethereum area ini purely area liquidity ya teman-teman. Nah, ini Ethereum ini purely area liquidity. Nah, kan bisa lihat ya Ethereum ini purely area liquidity, dan bisa aja Ethereum break dulu ke area atas ini, area supply ini jadi area liquidity, di break, terus dia naik ke area atas, baru dia down lagi ke area bawah. Nah, jadi segitu aja untuk videonya ya teman-teman, untuk pergerakan harga Bitcoin dan juga Ethereum. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa masuk grup Telegram gua secara gratis. Linknya udah gua sediain di deskripsi video ini. Thank you so much and bye.